Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Bapak Apri Setiawan Chan. Perkenalkan, nama saya Dwiki dengan NIM 8603464883 dari Prodi PGST UPTJ Palembang. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kalau begitu, mari kita bahas di video berikut ini. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi dan saling mendukung. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar berkembang secara terarah, sedangkan pendidikan menjadi tempat untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, tidak semua cara belajar atau kebijakan bisa langsung dianggap benar. Disinilah filsafat ilmu membantu untuk mengkaji apakah suatu teori, metode, atau kebijakan sudah sesuai dengan tujuan pendidikan atau belum. Filsafat ilmu juga membentuk pendidikan agar tetap memiliki nilai dasar yang jelas. Misalnya, pendidikan tak hanya mengejar nilai tinggi, tetapi juga membentuk suatu karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi, pendidikan bukan hanya soal pintar secara akademik, tetapi juga bagaimana cara manusia menjadi lebih baik. Kedua, pendidikan yang bermakna juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir, bertanya, dan mencari kebenaran. Dari proses itu, muncul pemikiran-pemikiran baru yang membuat ilmu pengetahuan terus berkembang. Contohnya, saat guru mengajak siswa berdiskusi dan berpikir kritis, siswa akan belajar melihat sesuatu masalah dari berbagai sudut pandang. Perihal seperti ini membuat ilmu pengetahuan tak berhenti, tapi terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Dalam memecahkan persoalan pendidikan, hal ini karena filsafat ilmu memiliki 3 bagian penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau inti dari sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa sebenarnya tujuan dari pendidikan, atau apa hakikat dari belajar. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, bagian ini berkaitan dengan metode belajar, cara belajar, dan bagaimana ilmu dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Sedangkan aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi membantu agar ilmu digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena itulah, filsafat ilmu sangat penting dalam menganalisis berbagai masalah pendidikan secara lebih mendalam dan tak hanya melihat dari permukaannya saja. Keempat, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya dapat dilihat dalam kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Saat ini, pembelajaran tak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada kreativitas, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Guru juga mulai menggunakan metode diskusi, proyek, pemecahan masalah agar siswa lebih aktif dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berkembang dengan dasar pemikiran yang lebih ilmiah dan manusiawi. Selain itu, dalam pengambilan kebijakan pendidikan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan nilai, tujuan, dan manfaat pendidikan bagi masyarakat. Jadi, kebijakan pendidikan tak hanya dibuat secara asal, tetapi juga berdasarkan pemikiran yang rasional dan terarah. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar memiliki dasar yang jelas, metode yang tepat, serta nilai yang bermanfaat bagi manusia. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tak hanya menghasilkan orang yang cerdas, tetapi juga manusia yang mampu berpikir kritis, bijak, dan lebih bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.